Raja, spoiler. Kesepakatan yang ditawarkan oleh Dong Yi ditolak mentah-mentah oleh Jang Hae-bin. Jang Hae-bin pun mengembalikan alat perdukunan yang sebelumnya diberikan oleh Dong Yi. Dia malah menantang Dong Yi untuk menggunakan bukti-bukti tersebut agar bisa menjatuhkannya. Semua ini dilakukan oleh Jang Hae-bin karena dia tidak ingin menjadi bayangan dari Dong Yi. 나는 절대로 자네와 연인군이 아사가도록 그냥 두진 않을 것이다. Di tempat yang berbeda saat Pangeran Gem sedang belajar dengan guru Won Hak, tiba-tiba Dewan Pengajar Kerajaan mendatangi mereka. Semua itu dikarenakan di dalam tas Pangeran Gem terdapat sebuah buku yang hanya boleh dibaca oleh putra mahkota. Guru Won Hak yang mengetahui buku itu langsung menyembunyikannya. Namun ia ketahuan oleh Dewan Guru. 서책이요. 이 나라에서 오직 세자 저하만이 볼 수 있는 이 서책이. Pangeran Gem tidak bisa menjawab saat diinterogasi oleh Dewan Guru mengenai di mana ia berada kemarin siang. Pangeran Gem tidak bisa menjelaskan di mana ia berada karena ia sudah berjanji dengan putra mahkota untuk merahasiakan kegiatan mereka kemarin yang mencari tahu tentang penyakit dari putra mahkota. Dia pun menjadi tersangka tentang hilangnya barang-barang dari putra mahkota. 무엇을 하셨습니까? 어제 어째 말씀을 못 하시는 건지요? Ternyata semua ini adalah ulah dari Jang Hee-jae untuk bisa mengulur waktu dan mempersiapkan diri jikalau nanti Dong Yi melaporkan tentang perdukunan kepada raja. 전 다만 시간을 벌고자 했을 뿐입니다. 배를 저들이 지금 당장 사용하지 못하게 말입니다. Masalah ini pun dibesar-besarkan oleh para menteri dari klan selatan. Mereka menuduh bahwa Pangeran Gem sedang mengancam posisi dari putra mahkota. 나라의 국부를 위협하는 일이옵니다, 전하. 이리 소란을 피우다. Putra mahkota yang mendengar masalah ini dan mengetahui bahwa adiknya sedang menepati janji kepadanya, langsung menemui raja. Dia pun langsung bilang kepada raja bahwa dialah yang memberikan buku itu kepada Pangeran Gem. 아시겠소? 세자가 과인을 찾아와. Selain hal itu, raja pun membungkam para menteri dari klan selatan dengan membuat sebuah keputusan, menunjuk Dong Yi sebagai selir agung kerajaan, yang memungkinkan Dong Yi dapat terpilih sebagai ratu selanjutnya. 내명부 정일품 빈해봉한다는 교지요. 수기가 중전이 되지 못하란 법이 없지 않소. Jang Hee-jae yang mengetahui keputusan raja ini terus memanas-manasi kubu dari klan selatan, yang membuat para bangsawan tersebut semakin memanas karena mereka tidak ingin mendapatkan seorang raja dari kelas bawah. 흐르는 임금이라니. 결단코 이 나라에 그런 일이 있을 수가 없네. Dong Yi yang juga mendengar ini langsung menemui raja. Raja pun menceritakan kepada Dong Yi tentang permintaan terakhir dari Ratu In-heon yang ingin menjadikan Dong Yi sebagai ratu selanjutnya. Karena jika Dong Yi yang menjadi ratu, putra mahkota dan Pangeran Gem akan terselamatkan. 내게 그것을 부탁했다. 전으로 삼아달라고. 모두 무사할 수가 있다고 말이야. Meski raja tahu bahwa hal ini bukan yang diinginkan oleh Dong Yi, namun raja memohon agar Dong Yi mau mempertimbangkan demi kebaikan putra mahkota dan Pangeran Gem. 세자와 연인군을 위해. Penobatan Dong Yi sebagai selir agung kerajaan dilaksanakan, dan secara syah Dong Yi pun mempunyai kesempatan untuk menjadi ratu selanjutnya. Tentu hal ini membuat suasana di istana semakin memanas. Di lain tempat, putra mahkota dan Pangeran Gem sedang menyusun rencana untuk bisa keluar dari istana dan melihat pesta rakyat. Setelah berhasil mengelabui para dayang dan penjaga, Pangeran Gem dan putra mahkota akhirnya bisa keluar dari istana. Mereka pun dapat bersenang-senang hingga lupa waktu. Dan sebuah masalah pun datang, di mana putra mahkota dituduh sebagai seorang pencuri. Karena tak bisa menunjukkan identitas aslinya, putra mahkota pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Pangeran Gem yang berhasil lolos dari penangkapan berusaha untuk mencari bantuan
Di istana, Dongyi sedang kedatangan tamu, yaitu Jang Mulyol. Kedatangan Jang Mulyol adalah untuk menawarkan sebuah bantuan kepada Dongyi. Namun, bantuan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Dongyi, karena Dongyi mengetahui orang seperti apa Jang Mulyol itu. 삼파께서 뭔가 잘못 생각을 하신 모양입니다. Di lain tempat di istana, menghilangnya putra mahkota sudah sampai ke telinga Jang He-bin dan Raja. Raja pun segera memerintahkan para prajurit untuk mencari keberadaan dari putra mahkota. Di lain tempat, Dongyi pun mendapat kabar. Selain putra mahkota yang menghilang, ternyata Pangeran Gem juga menghilang. Dongyi pun memerintahkan kepada Dewan Penyelidik untuk mencari Pangeran Gem secara diam-diam. Karena Dongyi dapat menebak bahwa putra mahkota pergi bersama dengan Pangeran Gem. Dan dia tidak ingin Jang He-bin tahu karena nantinya masalah ini akan menjadi tambah besar. 것은 내가 안 해. 문제가 더 커지기 전에 어서 연인군과 저하를 찾아야 해. Dengan ditemani oleh Junsu, Dongyi terus mencari keberadaan kedua anak tersebut. Hal yang ditutup-tutupi dari Jang He-bin akhirnya ketahuan juga, bahwa putra mahkota keluar bersama Pangeran Gem. 꿈과 함께 나선 것이란 말입니까? 예, 그럴 수도 있습니다. Di tempat yang berbeda, Pangeran Gem akhirnya bertemu dengan Yongdal dan pengawas Wang. Pada mereka berdua, Pangeran Gem pun meminta bantuan. Ketika Yongdal menyamar untuk bisa membebaskan putra mahkota, namun ternyata putra mahkota sudah dibebaskan. 지금 집으로 갔는데. 예? 집이요? 그 방면 되셨단 말입니까? 방면? Putra mahkota akan diantar ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan ia melarikan diri, hingga bertemu dengan rombongan dari Dongyi. Untuk tidak menimbulkan masalah kepada adiknya, putra mahkota meminta pada Dongyi untuk bisa kembali ke istana sendiri. Melihat putra mahkota yang sangat peduli pada Pangeran Gem, Dongyi pun sangat bahagia. 연인군 또한 저로 인해 고초를 겪을 수 있습니다. 소란이 있었다 들었습니다. 저와 함께 가시면. Di istana, Jang He-bin masih tetap menyalahkan Pangeran Gem sebagai pembawa pengaruh buruk terhadap putra mahkota dan menyebabkan putra mahkota sakit. Dengan jatuh sakitnya putra mahkota, Pangeran Gem langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dari keterangan Pangeran Gem, Raja pun mengetahui cerita yang sebenarnya. Raja tentu dapat memaklumi. Tetapi tidak dengan para menteri yang mendukung putra mahkota. Mereka menuntut kepada Raja agar Pangeran Gem segera dikeluarkan dari istana. 하셨습니다. 아니, 예 합당한 처결이 내려지기 전까지는. Putra mahkota yang sadar dan mengetahui masalah ini langsung ingin pergi untuk membela adiknya. Namun ia dilarang oleh Jang He-bin untuk keluar dari istananya. Putra mahkota dapat menduga bahwa apa yang dilakukan oleh ibunya kepada Pangeran Gem adalah karena penyakitnya. Dan di sini Jang He-bin pun akhirnya tahu bahwa putra mahkota telah mengetahui tentang penyakitnya. Perasaan Jang He-bin pun langsung berubah menjadi kacau. 오해를 잊지 못할까봐 연인군이 소자가 후사를 잊지 못할 수도 있단 걸 알고 있단 말입니다. Karena tak ingin Pangeran Gem dikeluarkan dari istana, putra mahkota akhirnya menemui Raja. Pada Raja, putra mahkota pun menceritakan tentang penyakitnya. Dan karena penyakitnya ini, ia pun merasa tak pantas untuk menjadi putra mahkota dari negeri Joseon. 나 소자에겐 큰 병이 있습니다, 아바마마. 아바마마, 소자는 이 자를 지킬 소자는 후사 못할지도 모릅니다, 아바마마. Mengetahui hal ini, Raja pun langsung mendatangi Jang He-bin. Dia sangat marah dengan tindakan dari Jang He-bin yang merahasiakan penyakit dari putra mahkota. 세자는 이 나라 국본이여. 한데 어찌 희빈 혼자 또 기회를 달란 것이오? 그 시간 동안 또 무엇을 하려는? Jang Mulyol yang mengetahui penyakit dari putra mahkota telah diketahui oleh Raja.
Dia pun langsung menemui para menteri dari klan selatan dan memberitahu tentang penyakit dari putra mahkota. Setelah mengetahui penyakit dari putra mahkota, para menteri dari klan selatan langsung mencabut petisinya untuk bisa mengeluarkan Pangeran Gem dari istana. 그건 어쩌면 제가 설명을 드릴 수도 있을 듯한데. 전 이만 대책을 세우시도록 자리를 비켜드리겠습니다. 대감, Ibu dari Hoyang melabrak Nyonya Yun karena dia mengetahui bahwa anaknya dijadikan kambing hitam atas kebakaran dari rumah Dongyi. Dia pun dengan sengaja membeberkan sebuah rahasia di mana kepolisian telah menemukan siapa pelakunya. Dan semua bukti mengarah pada Nyonya Yun. Nyonya Yun berusaha untuk kabur setelah mendengar bahwa kepolisian telah mengetahui dialah dalang dari pembakaran rumah Dongyi. Namun, belum sempat untuk kabur, kepolisian telah berhasil menangkap Nyonya Yun. 살고 싶으면 그 줄을 놔야 할 것입니다. 스포브카라! Berita tentang penangkapan Nyonya Yun ini tentu membuat ketar-ketir Jang He-bin dan Jang Hye-jae. Karena merasa dirinya sudah tersudut, maka pihak dari Jang He-bin langsung menyusun rencana untuk bisa menghabisi Pangeran Gem. 그리 되면 수많은 백성들이 궐안으로 쏟아져 들어올 테. Dengan membuat kegaduhan di istana berupa kebakaran di istana timur, Jang Hye-jae menyuruh anak buahnya untuk segera melenyapkan Pangeran Gem. Pangeran Gem yang dalam bahaya masih bisa diselamatkan oleh Dongyi dengan menjadikan tubuhnya sebagai tameng dari Pangeran Gem, yang menyebabkan Dongyi terluka. Junsu yang baru datang langsung melawan para penjahat tersebut dan berhasil menangkapnya. Jang Hye-jae mendapat kabar bahwa anak buahnya yang disuruh untuk menghabisi Pangeran Gem telah tertangkap. Dia pun langsung memberitahu Jang He-bin tentang kabar ini. Merasa sudah tidak ada jalan lain, Jang He-bin pun meminta pada kakaknya untuk melarikan diri. Salah satu dari mereka harus bisa selamat dan melindungi putra mahkota. Namun Jang Hye-jae tidak mau. Dia lebih memilih untuk menanggung segala kejahatan yang telah ia lakukan tanpa melibatkan Jang He-bin. Dia pun meminta pada Jang He-bin untuk tetap hidup agar bisa melindungi putra mahkota. 약조해 주십시오, 마마. 이 모든 건 제가 살아서 골을 나갈 작전이 아니었습니다. 사명대를 준비시킨 건. Di tempat yang berbeda, Dongyi dalam keadaan sekarat, di mana ia banyak mengeluarkan darah. Tabib kerajaan pun berusaha untuk menghentikan pendarahan dari Dongyi. Melihat keadaan Dongyi, raja pun tentu sangat marah. Dia pun memerintahkan pada Junsu untuk segera membawa pelakunya. 내가 불 끌고 오게 도사. 지금 당장 내 눈앞으로 말이네. 주인 장희재를 끌어내라. Setelah itu datanglah si Montak yang memberitahu pada raja tentang perdukunan yang dilakukan oleh pihak Jang He-bin. Dia juga memberitahu pada raja bahwa Dongyi telah mengetahui tindakan dari Jang He-bin. Namun Dongyi berusaha untuk memberikan kesempatan pada Jang He-bin untuk bertobat. Namun apa yang terjadi? Jang He-bin malah menyuruh seseorang untuk mencelakai Pangeran Gem dan Dongyi. 이 모든 사실을 아시고도 오직 세자저하를 위해 취선다 숙빈마마와 군마마를 살해하려 한 것입니다, 전하. Keesokan harinya, raja pun langsung mengumumkan sebuah keputusan. Dia tidak akan memaafkan siapapun orang yang melakukan tindakan kejam terhadap mendiang ratu dan Dongyi. Dan bagi semua orang yang terlibat dan mendukung tindakan tersebut harus menerima ganjaran berupa hukuman yang setimpal. 자들은 단 한 사람도 절대로 살아남지 못할 것이오. Raja pun mengizinkan pada kepala polisi Seo untuk menginterogasi Jang He-bin. Saat akan diinterogasi, Jang He-bin melihat kakak dan ibunya sedang disiksa untuk membuat sebuah pengakuan.
Merasa tak tega melihat keluarganya diperlakukan seperti itu, akhirnya Jang He-bin membuat sebuah pengakuan bahwa dia yang menyuruh untuk membakar rumah Donghi. Dia juga yang menyuruh untuk mendukuni Ratu In-heon. Dan dia juga yang menyuruh untuk menghabisi Donghi beserta anaknya. Raja yang mendengar pengakuan itu tentu syok. Putra mahkota yang mengetahui ibunya sedang diinterogasi berusaha untuk menemuinya. Pada putra mahkota, Jang He-bin pun berpesan agar ia tetap mempertahankan posisinya sebagai putra mahkota dan menjadi raja nantinya. Merasa bersalah kepada ibunya karena ibunya harus melakukan semua tindakan kejahatan ini hanya untuk melindungi posisi putra mahkota, putra mahkota pun memohon pengampunan kepada raja. Bahkan ia sampai mogok makan agar permohonannya ini dikabulkan oleh raja. Raja berusaha untuk menjelaskan kepada putra mahkota bahwa apa yang dilakukan oleh Jang He-bin tidak dapat dimaafkan. Raja pun memohon pada putra mahkota untuk mengerti bahwa keputusan yang dibuat oleh raja tentu sangat sulit, namun harus dilakukan. Donghi yang telah pulih menemui Jang He-bin di tempat interogasi. Dia pun menanyakan alasan dari Jang He-bin. Kenapa Jang He-bin sampai mau membunuh Donghi dan anaknya? Jang He-bin melakukan semua itu karena ia tidak percaya akan politik dan orang-orang yang ada di istana, di mana mereka nantinya bisa memanfaatkan Pangeran Gem untuk mengancam posisi dari putra mahkota. 이 궐을 믿을 수가 없어 그랬어. 권력을 잡으려는 자들은 연인군을 앞세워 세자를 치려할 거야. Sebuah keputusan berat yang diambil oleh raja untuk menghukum Jang He-bin. Hukuman yang telah ditetapkan oleh raja adalah Jang He-bin harus mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun. Semua ini berdasarkan permintaan dari Jang He-bin, yang rela menerima hukuman asalkan itu berasal dari raja. 백책하는 대죄를 저질렀으니 죄를 물어 사약을 내릴 것이오. Keesokan harinya tibalah waktu untuk pengeksekusian. Jang He-bin merasa khawatir dan ketakutan. Setelah melihat putra mahkota yang menangis pilu tak ingin ditinggalkan oleh Jang He-bin, Jang He-bin memohon pada Donghi untuk melaksanakan kesepakatan yang pernah ia tawarkan untuk menjaga dan melindungi putra mahkota dan tidak akan mengancam posisi dari putra mahkota. 세자를 상하게 하지 않을 거라 했다. 하지만 이제와 세자를 지켜달라 하시니 제발 그 아이만은. Sebelum mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun, Jang He-bin membuat sebuah permintaan, di mana ia memohon pada raja untuk melihat dirinya yang terakhir kalinya. Dan meski dari kejauhan, raja pun melihat detik-detik Jang He-bin melaksanakan hukumannya. 가에서 저를 보고 계십니까? Kematian dari Jang He-bin membuat hubungan antara putra mahkota dan Pangeran Gem menjadi renggang. Putra mahkota pun meminta pada Pangeran Gem untuk tidak memanggilnya kakak dan berhenti untuk menemuinya, karena sekarang mereka adalah musuh yang harus saling menjatuhkan satu sama lain. 너하고 난 형과하고 될 수 없다. 그러니 다시 나를 이렇게 찾지 말거라. Pangeran Gem yang sangat tulus sayang kepada kakaknya tidak mau menuruti permintaan itu. Dia pun masih terus berusaha untuk menemui putra mahkota. Hal tersebut tentu sangat menyakitkan bagi putra mahkota, karena di dalam lubuk hatinya yang paling dalam ia sangat menyayangi adiknya. Posisi ratu harus segera diisi, dan terjadi perdebatan antara klan selatan dengan klan barat, di mana klan barat yang mendukung Donghi ingin Donghi dipilih menjadi ratu. Namun hal tersebut ditentang oleh klan selatan. Ketua Im langsung mengusulkan pada raja agar raja mencari ratu baru.
Dia berpendapat jika raja memilih Donghi sebagai ratu, maka posisi putra mahkota akan tergoyahkan. 당신의 후궁 마마시오. 마마께서도 모란 백성 모두가 지엄히 받들어야 할 자리입니다. 근데 그 자리 이러한 때 숙빈 마마를 중전의 자리에 올리신다면은 왜서라도 새로운 중전 마마를 간택하셔야. Raja menanyakan pendapat Donghi. Donghi menolak untuk dijadikan ratu. Karena menurut pertimbangannya, jika dia menjadi ratu, maka akan ada beberapa pihak yang akan mendesaknya untuk menjadikan Pangeran Gem sebagai putra mahkota yang baru, menyingkirkan putra mahkota yang lama. Hal itu tentu ia tidak mau, karena Donghi masih berniat untuk bisa melindungi putra mahkota dan menjaga hubungan antara putra mahkota dengan Pangeran Gem. Setelah mendengar pendapat dari Donghi, raja pun akhirnya memutuskan untuk memilih ratu baru. 중전의 자리에 오르지 않을 것입니다, 전하. Ternyata Donghi telah merencanakan rencana lain untuk bisa melindungi putra mahkota dan Pangeran Gem, yaitu dengan cara menjadikan putra mahkota sebagai raja dan Pangeran Gem yang akan menjadi putra mahkota selanjutnya. 하오나 마마. 마마께서는 굿 마마를 세자저의 뒤를 국마마께서 세제가 되신다면 세자저의 안위도 Ratu Inwon dari klan Kim dipilih menjadi ratu selanjutnya. Saat Ratu Inwon bertemu dengan Donghi, ia menunjukkan ketidaksukaannya kepada Donghi. Semua itu dikarenakan ia mendapatkan bisikan gaib dari Jang Mulyol. Ratu Inwon mendapat kabar bahwa Donghi adalah orang yang sangat berambisi untuk menyingkirkan putra mahkota dan menggantikannya dengan Pangeran Gem. 숙빈이 전하의 총애를 등에 업고 국본의 자리에 연인군을 앉혀 내가 어떤 사람인지 알겠군. Ratu Inwon yang mendukung posisi dari putra mahkota berusaha untuk menyingkirkan Pangeran Gem keluar dari istana dengan cara mengatur pernikahan untuk Pangeran Gem. Karena sesuai dengan perundang-undangan di istana, bahwa pangeran yang sudah menikah harus segera keluar dari istana. Donghi awalnya tentu menolak, mengingat Pangeran Gem baru berusia 7 tahun. Namun Ratu Inwon berpendapat bahwa di kalangan anggota kerajaan, usia tersebut sudah pantas untuk menikah. 바로 연인군의 혼사에 대한 일이네. 연인군이 혼례를 치르고 왕자를. Donghi menduga bahwa Ratu melakukan hal ini karena mendengar isu yang berkembang bahwa Pangeran Gem ingin merebut posisi dari putra mahkota. Ratu pun membenarkan hal itu. Sebagai yang lebih tua di dalam istana, Donghi pun menasihati Ratu untuk tidak langsung percaya begitu saja dengan isu yang berkembang di dalam istana. Nasihat dari Donghi diartikan oleh Ratu sebagai bentuk pembangkangan terhadap kekuasaan Ratu. 연인군이 세자저와의 자리를 탐하고 있다는. 내가 이 자리에 있는 이상 절대로 이를 자시하지 않을 것이네. 궐은 무수히 많은 말들이 나고 자라는 것입니다. 감히 지금 자네가 나를 가르치려 드는 것인가? Setelah bertemu dengan Donghi, Ratu pun menemui raja. Dia memberitahu tentang usulan pernikahan Pangeran Gem. Raja yang mendengarnya tentu menolaknya, mengingat Pangeran Gem masih kecil. Namun Ratu berdalih bahwa raja juga menikah pada saat usia yang sama dengan Pangeran Gem. Ratu pun meminta pada raja untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, karena nantinya akan berdampak jelek terhadap kekuasaan Ratu di istana dalam. 궐 안에 떠도는 황망한 말들을 잠재우고 세자의 자리를 바로 세우기 위해 더욱이 명분까지 있는 일을 전하께서 막으신다면 신첩에 위신이 떨어지고. Setelah Ratu menemui raja, kini giliran Donghi yang menemui raja. Kedatangan Donghi untuk menenangkan raja dan meminta raja untuk tidak ikut campur dan menyerahkan masalah ini kepada Donghi, karena dia pasti akan menemukan cara untuk bisa melindungi Pangeran Gem dan tak membiarkan Pangeran Gem dikeluarkan dari istana. 전하, 이번 일은 제가 어떻게든 해결해 보겠습니다. 연인군을 절대로 사가에 내보내진 않을 것입니다.
Setelah membaca buku daftar pernikahan para pangeran kerajaan Joseon, Dongyi pun akhirnya menemukan sebuah celah untuk bisa membantu Pangeran Gem tidak dikeluarkan dari istana. Di dalam buku itu tercatat bahwa selain putra mahkota, para pangeran yang akan menikah ditentukan oleh sang ibu kandung, bukan oleh ratu. 연인군의 혼처는 제가 정할 수 있도록 세자저하가 아닌 후궁 소생의 왕자는 그 모친이 간택에 참여해 혼사. Hal tersebut pun langsung diutarakan Dongyi kepada Ratu Inwon. Dongyi pun akan setuju untuk menikahkan Pangeran Gem sesuai dengan permintaan dari ratu, jika ratu mengikuti peraturan yang telah dibuat. Mau tidak mau, ratu pun mengikuti permainan dari Dongyi. Seluruh usulan nama calon pengantin untuk Pangeran Gem yang telah dipersiapkan oleh pihak kerajaan ditolak mentah-mentah oleh Dongyi, karena Dongyi telah menentukan calonnya sendiri. 이들 중엔 없습니다. 누구도 연인군의 배필이 될 순 없을 것 같군요. 내가 직접 고르겠습니다. 예? Isu langsung berkembang di dalam istana bahwa Dongyi akan memilih putri dari Pak Dojun, seorang yang sangat berpengaruh di negeri Joseon. Berita ini tentu membuat ketar-ketir dari pihak Soron dan klan selatan. Tentu mereka akan berusaha untuk menggagalkan pernikahan tersebut. 야, 박동주라니. 지금 숙빈께서는 제정신인 것인가? 게다가 그 선치는 우리 소론의 수장과도 같은 분이. Namun semuanya salah mengira. Kedatangan Dongyi ke rumah Pak Dongju adalah untuk meminta diperkenalkan dengan guru dari anak Pak Dongju, yaitu Su Jongjae. Su Jongjae adalah seorang sarjana yang tidak berniat untuk bergabung dengan politik. Dia adalah murid dari guru Won Hak. Dongyi memilih Su Jongjae sebagai calon besannya adalah selain untuk bisa membimbing Pangeran Gem untuk menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Su Jongjae mempunyai kekuatan lain, yaitu berupa rumah yang ia tinggali, di mana rumah tersebut adalah rumah yang sangat istimewa, karena dua orang pangeran pernah belajar di rumah tersebut, dan kedua pangeran tersebut akhirnya bisa menjadi raja negeri Joseon. Padahal kedua pangeran tersebut bukanlah seorang putra mahkota atau yang digadang-gadang akan menjadi raja. 너가 선대왕이신 성정대왕의 부친 그러면 군마마께서도 일로 오면 왕이 돼서 돌아. Dan hal ini pun sudah menjadi kepercayaan di kalangan masyarakat. Jika ada seorang pangeran yang belajar dan tinggal di rumah tersebut, mereka percaya bahwa pangeran tersebut nantinya akan menjadi raja selanjutnya. Hal ini pula langsung disampaikan oleh Pak Dongju kepada penasehat Im, yang membuat penasehat Im salah langkah karena telah meremehkan Dongyi. 두 선대왕의 일을 백성들이 연인군과 연결시키면 어찌 되겠는가? 백성들은 연인군을 왕제. Di lain tempat, Chunsu mendatangi Jang Mulyol. Dia mengancam Jang Mulyol akan membongkar tindakan korupsi yang selama ini ditutup-tutupi oleh Jang Mulyol. Sebagai upah dari tutup mulutnya, Chunsu menginginkan Jang Mulyol untuk melakukan sesuatu, yaitu menolak untuk mengeluarkan Pangeran Gem dari istana, meski ia telah menikah. 답게 교묘하게 부정을 저질렀다고 어느 누구도 뭔가 비리 그것을 만천하에 공개할 수 있다. 지금 당장은 당신이 해야 할 일이 있거든. Dan keesokan harinya saat di aula kerajaan, di mana terjadi pembahasan tentang Pangeran Gem setelah menikah, menteri dari klan selatan menginginkan Pangeran Gem untuk keluar dari istana. Namun hal itu ditentang oleh raja. Jang Mulyol langsung mendukung keinginan raja untuk tetap mempertahankan Pangeran Gem di dalam istana. Hal tersebut tentu membuat marah para menteri dari klan selatan yang merasa dihianati oleh Jang Mulyol. 사자이신 복성군 마마께서도 가례를 치르고 2년 후에 추합한 선례가 있었사옵니다. 사가는 아직 군마마께 위험할 듯 싶사옵니다. 허니 Pernikahan Pangeran Gem pun akhirnya dilaksanakan. Dan setelah menikah, pangeran dan istrinya masih diizinkan untuk tinggal di istana.
sampai batas waktu yang telah ditentukan. Pada malam harinya, Raja menemui Donghae. Raja bertanya pada Donghae, apakah Donghae pernah berpikir untuk menjadikan Pangeran Gem sebagai raja? Meski awalnya takut jika nanti dikira sebagai tindakan pembangkangan terhadap putra mahkota, Donghae pun menjawab pertanyaan raja, bahwa yang seharusnya naik tahta dan menggantikan raja adalah putra mahkota. Tetapi yang harus menggantikan sebagai putra mahkota adalah Pangeran Gem. Dan nantinya Pangeran Gem dapat menjadi raja setelah putra mahkota. Raja pun dapat menduga bahwa cara inilah yang akan ditempuh oleh Donghae untuk bisa menyelamatkan putra mahkota dan Pangeran Gem dari pengaruh orang-orang yang ada di istana. 군왕이 되실 분은 오직 세자조하십니다. 연인군을 살리는 길, 그것은 군왕이 되는 길뿐이라 그리 여기고 있습니다, 전하. 오직 너이기에. Raja pun mulai merenungi tentang jawaban dari Donghae, hingga ia membuat sebuah keputusan yang langsung dibicarakan kepada Ratu. Setelah memberitahukan tentang keputusannya kepada Ratu, Raja mengumpulkan seluruh menteri di aula kerajaan. Tidak lupa dia juga memanggil putra mahkota untuk mendengarkan keputusannya. Di depan para menterinya, Raja pun mengatakan bahwa raja selanjutnya yang akan menggantikan dia adalah putra mahkota. Dan sejak hari ini, putra mahkota akan dilibatkan dalam setiap pertemuan. Selain itu, putra mahkota akan diberi wewenang untuk memutuskan sebuah keputusan di dalam beberapa bidang pemerintahan. 이어 다음 보위에 오를 사람 있는 세자뿐이요. 예조와 공조의 업무는 먼저 세자에게 품이도록 해서. Di tempat lain, Ratu menemui Donghae untuk mengabarkan tentang keputusan dari raja, di mana raja memutuskan untuk memindahkan Donghae keluar dari istana. 그에 따라 이제 자넨 거리 아닌 사가로 나가 살게 될 것이네. Meski tak mengetahui alasan dari raja mengeluarkan dirinya dari istana, Donghae mencoba untuk berpikir positif dan menunggu raja untuk mengatakan alasannya. Sambil menunggu, Donghae pun masih menyempatkan diri untuk merawat putra mahkota dengan cara memberikan makanan yang bergizi bagi putra mahkota. Namun tindakan tersebut dilihat oleh Ratu yang mencoba untuk menghentikannya. Namun putra mahkota mencoba membela Donghae di hadapan Ratu dengan mengatakan bahwa Donghae tidak berniat jahat. Bahkan dia adalah orang yang paling dipercayai oleh putra mahkota di dalam istana. 소자가 가장 믿고 의지하는 분입니다, 중전마마. Melihat pembelaan dari putra mahkota terhadap Donghae dan juga menimbang tentang pilihan Donghae dalam mencari istri untuk Pangeran Gem yang berasal dari keluarga sangat sederhana, Ratu pun mulai berpikir bahwa apa yang menjadi isu mengenai Donghae bahwa dia ingin merebut kekuasaan dari putra mahkota adalah salah. Hal ini pun dia utarakan di hadapan Jang Mulyol. Namun Jang Mulyol mendengar hal itu langsung memanipulasi Ratu dengan mengatakan bahwa Donghae adalah orang yang pintar yang dapat memanipulasi seseorang. 마마, 바로 그 때문에 숙비를 음흉하다 하는 것입니다. 그 속을 알 수 없. Dan pada malam harinya, raja pun akhirnya menemui Donghae. Raja membawa Donghae pergi ke tempat istana yang nanti akan ditempati oleh Donghae. Sebuah istana yang tidak hanya ditinggali oleh Donghae, karena nantinya tempat tersebut juga akan ditinggali oleh raja. Karena raja akan membuat sebuah keputusan besar, yaitu mengundurkan diri sebagai raja. Hal ini raja lakukan untuk mendukung niat dari Donghae melindungi putra mahkota dan Pangeran Gem. 이곳에 머물 것이다. 세자에게 보위를 선위할 것이다. Untuk memuluskan rencananya, raja pun merahasiakan hal ini dari setiap orang. Namun Jang Mulyol yang pintar mulai curiga. Dia mulai mencurigai tindakan dari raja saat raja bertemu dengan utusan dari King. Hingga Jang Mulyol dapat menemukan alasan raja melakukan semua ini. Bahwa raja ingin mengundurkan diri dan menjadikan putra mahkota sebagai raja selanjutnya.
dan sebagai penerus dari putra mahkota adalah Pangeran Gem. Hal ini pun langsung disampaikan kepada penasehat ketiga. Jang Mulyol meminta pada penasehat Im untuk segera menghentikan tindakan raja yang berniat untuk menjadikan Pangeran Gem sebagai raja nantinya. 그건 바로 선이란 말입니다, 대감. 세자자 어깨 보위를 물리시고 연인군을 세제로 삼으시려는 것, 연인군이 보위에 오르는 것은 절대로 막으셔야 합니다. Merasa jalannya terhambat jika nantinya Pangeran Gem akan menjadi putra mahkota, Jang Mulyol menyusun sebuah rencana untuk bisa menjebak Dong Hee dan para bawahannya. Hal pertama yang dilakukan oleh Jang Mulyol adalah menghasut ratu, di mana sekarang di istana, ratu adalah pemegang kekuasaan tertinggi saat raja tidak ada di istana. Ratu yang sudah terhasut memberikan kepercayaan tinggi kepada Jang Mulyol untuk memimpin para tentara. Hal ini membuat Chunsu kehilangan kendali atas bawahannya. 그 측근들한테서 수상한 움직임이 감지되고 있습니다. 빅마마의 오라비인 의금무도사 차천주의 행보가 심상치가 않습니다. 설마 세자를 말입니까? 예. 의금부 지휘권을 넘겨받은 것만. Kabar ini pun langsung disampaikan oleh Chunsu kepada Dong Hee. Selain itu, Chunsu pun mengabarkan bahwa biro arsip telah dibobol oleh seseorang. Dong Hee menduga bahwa pihak dari Jang Mulyol telah mengetahui niat dari raja untuk mengundurkan diri. Si Mwontak yang juga berada di sana beranggapan bahwa Jang Mulyol akan memanfaatkan keadaan ini untuk menentang kehadiran Dong Hee dan Pangeran Gem. 전하의 의중을 알아차렸을지도 모르겠군요. 저들은 이 틈을 타 마마와 군마마를 노리려는 것일지도 모릅니다. Mereka pun langsung membagi tugas, di mana Chunsu mengabarkan kepala polisi Seo tentang keadaan di istana. Sedangkan si Mwontak bertugas untuk mengumpulkan kekuatan dari klan barat untuk bisa mendukung keberadaan Dong Hee dan Pangeran Gem. 지금 당장 행궁으로 가. 이것을 내금이장께 전하게. 예, 조선하리. Jang Mulyol mulai menjalankan rencana selanjutnya. Setelah berhasil mempengaruhi ratu untuk mengusir Dong Hee dari istana, dia juga mempengaruhi ratu untuk mau menugaskan putra mahkota menggantikan raja, menjamu para tamu kehormatan. 마마의 출궁을 서둘러 주십시오, 마마. 뭐라고요? 이한궁으로 예정된 숙빈 마마의 출궁. 세자가 해야 할 일을 하거라. 오늘 연하방에서 기로연이 있다 들었다. 행궁에 계신 전하를 대신. Maka pergilah putra mahkota ke tempat perjamuan. Chunsu yang baru mendengar bahwa Dong Hee akan dikeluarkan dari istana oleh ratu sekarang juga mulai mengumpulkan pasukan pribadi yang dipinjam dari para menteri klan barat. Pasukan pinjaman itu bertugas untuk menjaga Dong Hee selama perjalanan. Karena Chunsu dapat menduga bahwa Jang Mulyol berniat untuk mencelakakan Dong Hee di luar istana. Namun semua ini adalah jebakan yang telah dipersiapkan oleh Jang Mulyol untuk menjerat para pendukung dari Dong Hee. 괜히 그 측근들과 함께 세자절을 시해야 할 것입니다, 대감. Di mana rombongan yang pergi bukanlah dari pihak Dong Hee, melainkan putra mahkota. Di tengah perjalanan putra mahkota menuju tempat perjamuan, terjadi sebuah insiden ledakan. Dalam insiden itu, pasukan yang dipimpin oleh Chunsu menduga bahwa Dong Hee dalam bahaya. Mereka pun menyerang para prajurit yang ada di sana. 함정입니다. 절대 움직이지 마시라는 빈마마의 하명이. 가자! Kabar tentang ada aksi penyerangan dari rombongan putra mahkota langsung dimanfaatkan oleh Jang Mulyol untuk mempengaruhi ratu, agar ratu langsung membuat keputusan untuk menangkap Dong Hee. 지표신을 내리십시오. 그것으로 숙빈마마, 군마마, 그리고 그 측근 모두를 체포하라 하명하십시오. Dengan menggunakan keputusan dari ratu, Jang Mulyol langsung mengerahkan para prajurit untuk mengepung istana Dong Hee. Saat para prajurit diperintahkan oleh Jang Mulyol untuk menangkap Dong Hee, para prajurit itu tak mau menjalankan perintah dari Jang Mulyol. Mereka pun berbalik arah menangkap Jang Mulyol dan para komplotannya.
Ternyata semua rencana yang telah dipersiapkan oleh Jang Mulhyol dapat dibaca oleh Dong Yi, di mana sebelumnya Dong Yi meyakinkan Ratu untuk bekerja sama menangkap Jang Mulhyol. Sikap Ratu terhadap Dong Yi berubah saat Ratu sebelumnya menanyakan alasan dari Dong Yi menolak untuk dijadikan Ratu. Selain itu, Dong Yi pun dapat meyakinkan Ratu tentang rencana Jang Mulhyol yang ingin menjebaknya dengan memanfaatkan kepergian dari putra mahkota. 그 길에 음모가 있는 것입니다. 경참이 숨기려는 것이 바로 그것이. Jebakan dari Jang Mulhyol terhadap Junsu juga dipatahkan oleh Dong Yi. Dong Yi yang mengetahui rencana apa yang akan dilaksanakan oleh Jang Mulhyol segera menyuruh seseorang untuk mengabari Junsu untuk menghentikan semua tindakan, karena ini adalah jebakan yang telah dipersiapkan oleh Jang Mulhyol. 오라버니, 절대로 움직이셔서는 안 됩니다. Di lain tempat, pesan yang dikirimkan oleh Junsu telah tiba kepada Raja dan Kepala Polisi Seo. Raja pun memutuskan untuk segera kembali ke istana. Dengan tertangkapnya Jang Mulhyol, para menteri yang terlibat dalam persekongkolan dengan Jang Mulhyol langsung ditangkap. 이 군사들과 함께 가야 할 것이니 말이오. Dengan sebelumnya, para pasukan dari Kepala Polisi Seo telah mendapatkan bukti-bukti bahan peledak yang digunakan untuk mengacaukan perjalanan dari putra mahkota. Dengan bukti-bukti kuat yang berada di tangan Raja, Raja pun akhirnya memutuskan untuk memberikan hukuman berat kepada Jang Mulhyol dan para menteri yang bersekongkol padanya, di mana Jang Mulhyol dan kaki tangannya langsung dihukum penggal, sedangkan para menteri yang bersekongkol pada Jang Mulhyol langsung diasingkan dan nantinya akan dieksekusi. 경조 참판 장무열과 군관 민홍준을 즉시 참수하여 황현과 강무주 등 이를 모사한 죄인 모두를. Setelah dirasa keadaan istana cukup aman, Raja pun akhirnya mengabarkan tentang pengunduran dirinya sebagai Raja. Hal ini tentu ditentang para menteri, mengingat putra mahkota masihlah sangat kecil untuk memimpin sebuah negeri. 상황으로 물러나 조정을 살피신다 해도 국정의 혼란은 피할 길이 없을 것이네. Ratu yang mendengarnya langsung membuat sebuah keputusan, di mana dia akan mengadopsi Pangeran Gem. Dong Yi yang mendapat kabar ini langsung dari Ratu tentu sangat senang, karena akan secara otomatis Pangeran Gem akan menjadi penerus dari putra mahkota, tanpa harus Raja turun tahta. 연인군을 마마의 양자로 드리겠다 하셨습니까? 예, 오른 뒤 연인군은 중전의 장자로 세자가 될 수 있는 가장 확실한 명분 않으신다 해도 세자와 연인군. Dan pada akhirnya Dong Yi pun dapat keluar dari istana dengan tenang. Di tempat tinggalnya yang baru, Dong Yi membentuk sebuah lembaga hukum yang membantu kaum miskin dan para budak menghadapi ketidakadilan. Kebaikan dari Dong Yi ini terus dikenang oleh masyarakat. 말인가? 모두 마마께 은혜를 입은 자들입니다. Hingga waktu berjalan begitu cepat, Dong Yi telah wafat. Namun keinginannya untuk menjadikan Pangeran Gem sebagai raja terlaksana, di mana Pangeran Gem diangkat sebagai raja ke-21 dari negeri Joseon dengan gelar Raja Yongjo. Dan kisah Dong Yi pun harus selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang selalu menonton. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye!